Rupiah, selamat datang di Bingkepot, Bincang Kebijakan Podcast Bank Indonesia, Season 3, Episode 4. Bersama saya Alvita, dan juga narasumber kami, yaitu ada Mbak Mary. Halo Mbak Mary. Halo Al. Sehat? Alhamdulillah Bahagia? sehat. Bahagia. Alhamdulillah. Nah, pada kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kebijakan Bank Indonesia, di mana sebagaimana kita ketahui, namun mungkin sekaligus memberitahu kepada Sobat Rupiah kita bahwa saat ini Bank Indonesia memegang amanat baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi kita punya tugas baru. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengembangan ekonomi syariah khususnya ya. Nah, terkait ekonomi syariah sendiri, sebelum kita masuk tentang apa saja yang Bank Indonesia lakukan untuk pengembangan ekonomi syariah, boleh cerita sedikit nggak sih Mbak Mary, secara umum nih, bagaimana perkembangan ekonomi syariah di Indonesia? Oke, terima kasih Al. Sebelum ngomongin ke perkembangan di Indonesia, mungkin kita sedikit kasih gambaran mengenai perkembangan ekonomi syariah secara global. Jadi secara global perkembangan ekonomi syariah itu terus tumbuh signifikan ya, di mana ekonomi syariah itu telah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di berbagai negara. Nah, ini terlihat dari berbagai negara yang menjadikan sektor ekonomi syariah itu menjadi pusat kegiatan utama. Contohnya ya, boleh kita sebutin contohnya. Misalnya Korea Selatan itu punya visi menjadi destinasi pariwisata halal dunia. Kemudian di Jepang menetapkan industri halal sebagai salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonominya mereka. Kemudian contoh lagi di Dubai. Dubai itu menetapkan visi menjadi ibu kota ekonomi syariah dunia. Di negara barat ada Inggris, London ya lebih spesifiknya. London itu punya visi menjadi pusat keuangan syariah di dunia, gitu ya. Dan Malaysia juga menetapkan visi untuk menjadi pusat industri halal. Nah, kemudian bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga sama, Alvita. Jadi Indonesia juga terus mengambil peran pada perkembangan ekonomi syariah yang bisa dilihat dari indikator internasional. Salah satunya indikator yang cukup signifikan. Jadi Indonesia telah menempati peringkat. Dulu waktu 2022, peringkat ini Indonesia adalah peringkat keempat. Di tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia setelah Malaysia dan Arab Saudi di Global Islamic Economy Indicator. Jadi ini sebuah pengakuan signifikan dan peningkatan besar posisi Indonesia terkait pengembangan ekonomi syariahnya. Nah, pengakuan dunia ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Gitu Alvita, perkembangan di Indonesia. Berarti kalau dari penjelasan Mbak Mary barusan, ternyata tidak hanya negara-negara yang berpenduduk muslim yang menjadi pemain dari industri halal ini ya. Betul. Gitu. Dan sekarang Indonesia pun karena memang populasi muslimnya termasuk yang terbanyak, akan mengambil peran juga di industri halal itu. Potensinya jadi lebih besar. Potensinya jadi lebih besar, betul. Nah, kalau dari sisi Bank Indonesia sendiri nih, Mbak Mary, selama ini sampai dengan tahun 2024, apa aja sih hal-hal yang dilakukan atau peran Bank Indonesia dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah ini? Oke Al, jadi secara umum Bank Indonesia tuh memiliki peran dalam perkembangan ekonomi syariah itu ada 3 peran. Yang pertama sebagai akselerator, yang kedua sebagai inisiator, dan yang ketiga sebagai regulator. Sebagai akselerator, Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholders untuk mendorong percepatan perkembangan ekonomi syariah. Jadi diantaranya melalui program-program halal value chain, kemudian formulasi kurikulum perkembangan ekonomi syariah dan public campaign, baik itu secara regional melalui festival ekonomi syariah, juga secara nasional dan internasional melalui Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF. Kemudian sebagai inisiator, Bank Indonesia memprakarsai inovasi program-program pengembangan ekonomi syariah, antara lain pengembangan sistem informasi ZISWAF atau Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf, kemudian pemberdayaan ekonomi pesantren, dan model suku korporasi untuk pembiayaan infrastruktur.
Dan yang terakhir, peran Bank Indonesia di perkembangan ekonomi syariah itu tentu saja sebagai regulator. Jadi sebagai regulator, Bank Indonesia merumuskan dan menerbitkan ketentuan sesuai kewenangannya Bank Indonesia ya, antara lain penerbitan Giro Wajib Minimum Syariah atau GWM Syariah, kemudian ketentuan tentang instrumen makroprudensial syariah, dan ketentuan lainnya. Nah, dalam pelaksanaannya, dalam menjalankan peran-perannya itu, Bank Indonesia tentu saja tidak bisa bekerja sendiri ya, Alvita. Jadi, Bank Indonesia tentu saja berkoordinasi, bersinergi, dan berkolaborasi dengan berbagai stakeholders, di antaranya pemerintah, jelas ya, pemerintah tingkat pusat maupun daerah, kemudian specifically Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, OJK di pusat dan di daerah, dan untuk di Kalimantan Barat, kami juga berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pengembangan UMKM atau FKPU Kalimantan Barat, kemudian komite. Kalau di nasional itu ada Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, dan di Kalimantan Barat sendiri juga sudah terbentuk Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah. Jadi kita juga berkoordinasi dengan komite-komite tersebut untuk program-program pengembangan ekonomi syariah. Nah, masih dalam perannya nih, Alvita, dalam perannya Bank Indonesia dalam perkembangan ekonomi syariah, Bank Indonesia itu juga menyelenggarakan berbagai event, untuk mendorong percepatan ekonomi syariah tersebut. Nah, eventnya itu ada di tingkat regional maupun di nasional. Jadi di nasional sendiri itu Bank Indonesia menginisiasi dan menyelenggarakan yang namanya Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF, yang merupakan acara tahunan ekonomi syariah terbesar. Bahkan di tahun 2023, ISEF itu juga memperoleh atau memecahkan rekor muri sebagai festival ekonomi keuangan syariah terbesar di Indonesia. Nah, itu 2023 diraih dan diinisiasi oleh Bank Indonesia. Di acara ISEF tersebut tentu saja nanti akan ada berbagai kegiatan seminar, business matching UMKM, showcase produk UMKM, dan segala macam. Itu di level nasional dan internasional, karena akan ada tamu-tamu juga undangan dari negara lain. Kemudian di level regional itu ada yang namanya Festival Ekonomi Syariah, terbagi menjadi 3 regional. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR ya singkatannya, itu ada FESYAR Sumatera, kemudian FESYAR Jawa, dan FESYAR KTI, Kawasan Timur Indonesia. Nah, Bank Indonesia Kalimantan Barat itu mensupport atau menjadi bagian dari Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia. Nah, untuk itu Kalimantan Barat punya event juga untuk mensupport itu, ada yang namanya Gebyar Kalbar, Gema Ekonomi Syariah Kalimantan Barat. Sejalan dengan program-programnya Bank Indonesia, tentu saja nanti pada Gebyar Kalbar itu akan diselenggarakan berbagai macam kegiatan untuk mendorong perkembangan ekonomi syariah di Kalimantan Barat. Wow, berarti memang peran Bank Indonesia sendiri itu benar-benar end-to-end ya. Tadi yang kalau kita bisa ambil dari Mbak Mary adalah air, akselerator, inisiator, dan juga regulator. Nah, menarik juga tadi yang terakhir Mbak Mary sampaikan terkait Gebyar Kalbar. Ini sebagai bentuk support dari Bank Indonesia Kalimantan Barat untuk mendukung kegiatan baik itu secara regional, KTI, maupun yang nasional tadi. Boleh nggak sih Mbak Mary ceritain dulu nih tentang Gebyar Kalbar itu sendiri? Gimana sih atau apa sih bentuknya gitu? Ya baik, jadi Gebyar Kalbar atau Gema Ekonomi Syariah Kalbar itu menjadi flagship event tahunan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, namun penyelenggaraannya tentu saja kami berkolaborasi juga dengan pemerintah daerah, kemudian Kementerian Agama di wilayah Kalimantan Barat, FKPU, KADEX ya. Itu eventnya nanti secara garis besar itu akan dibagi menjadi dua jenis kegiatan gitu ya. Yang pertama adalah Syariah Forum, yang kedua adalah Syariah Fair. Jadi Syariah Forum itu akan berisi dengan berbagai kegiatan seminar, talk show, kemudian sosialisasi, edukasi yang akan meningkatkan awareness masyarakat, pengetahuan masyarakat mengenai ekonomi syariah. Nah, untuk Gebyar Kalbar 2024 sendiri itu nanti akan ada rangkaiannya. Setelah kemarin kita sebelumnya sebagai salah satu rangkaian kita sudah lakukan sertifikasi halal, pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM. Kemudian juga ada
digitalisasi UMKM melalui pelatihan onboarding UMKM, kemudian nanti ada seminar pemberdayaan ekonomi melalui optimalisasi dana Ziswaf, kemudian ada juga seminar program kemandirian ekonomi pesantren gitu. Jadi ada Ziswaf, ada pesantren, dan nanti ada capacity building bagi sebutannya pendamping proses produk halal P3H. Jadi kita akan ada capacity building untuk para pendamping, kemudian ada business matching, tentu saja business matching dengan lembaga keuangan syariah kepada UMKM. Itu untuk rangkaian Syariah Fair, Syariah Forum. Kemudian untuk Syariah Fair-nya sendiri, kita tentu saja tetap untuk mendukung perkembangan UMKM, khususnya UMKM syariah, kita akan selenggarakan showcase UMKM, showcase produk UMKM yang akan didukung oleh produk-produk makanan minuman halal, kemudian halal fashion gitu ya. Kemudian juga akan dimeriahkan dengan berbagai lomba. Yes. Jadi akan ada lomba desainer muda yang bertemakan modest fashion, kemudian lomba halal chef competition di mana temanya tentu saja adalah menu-menu kuliner halal. Saya lupa spill sama Alvita tanggalnya, waktunya. Iya. Gebiar Kalbar 2024 sudah dekat, jadi akan diselenggarakan opening ceremony-nya 28 Juni 2024 sampai 30 Juni. Yang tadi rangkaian yang saya ceritakan akan diselenggarakan 28 sampai 30 Juni di Ex Gedung Kantor Bank Indonesia Kalimantan Barat, Jalan Rahadi Usman Pontianak yang sebelah kantor Wali Kota Pontianak. Catat ya Sobat Rupiah, catat tanggal dan juga lokasinya. Ya, karena nanti akan meriah tadi selain seminar, kemudian talk show, bisa juga jajan ya istilahnya ya, jajan produk-produk UMKM, sekalian kita mendukung produk dalam negeri, kuliner juga ada, mau fashion dan kerajinan juga ada di situ. Oke, tadi kan udah ceritain ya kira-kira Gebiar Kalbar itu apa, kemudian juga disampaikan juga tanggal pelaksanaannya, lokasinya di mana. Tapi boleh cerita sedikit nggak sih benang merahnya gitu, tujuan penyelenggaraan Gebiar Kalbar ini tuh apa gitu Mbak Mary? Ya, selain tadi kami sebutkan bahwa sebenarnya Gebiar Kalbar ini juga dalam rangka mendukung penyelenggaraan event-event ekonomi syariah tingkat regional dan nasional, sebenarnya Gebiar Kalbar ini juga dalam rangka bentuk sinergi antara Bank Indonesia dengan pemerintah, stakeholders lainnya di Kalimantan Barat untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Kemudian event-event seperti ini juga tentu saja dibutuhkan untuk mengakselerasi perputaran siklus ekonomi di Kalimantan Barat, terutama untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dan itu kan sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Kemudian tujuan lainnya untuk mendorong transformasi digital ekonomi syariah khususnya, dan tentu saja kita perlu memperkuat nation branding produk-produk unggulan Kalimantan Barat, karena di situ juga kita akan promote tentang produk-produk unggulannya Kalimantan Barat. Dan mungkin ada sedikit tambahan untuk khusus di Gebiar Kalbar 2024, jadi nanti opening ceremony-nya itu sekaligus peresmian Pusat Informasi Halal Kalimantan Barat, Alvita. Wow. Jadi untuk mendorong akselerasi mendukung ekosistem halal di Kalimantan Barat, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Agama, kemudian kita juga bersinergi dengan Halal Center IAIN Pontianak dan LPPOM MUI Kalbar, itu bersinergi, bekerja sama. Jadi nanti kita coba akan bantu fasilitasi mengadakan pusat informasi halal berlokasi di ex gedung kantor Bank Indonesia supaya mempermudah baik itu pelaku usaha syariah UMKM, kemudian yang perlu halal rumah makan atau rumah potong hewan gitu ya. Kalau perlu pusat informasinya bisa di satu tempat aja, di satu tempat gitu. Nanti di situ, di pusat informasi itu akan diberikan informasi ini harus kemana, apa yang harus dilakukan, apa yang perlu diurus gitu. Berarti kayak one stop location gitu. Betul, ya? Untuk mempermudah dalam rangka sertifikasi halal. Berarti ini sebuah inovasi ya, karena kan Gebiar Kalbar ini diselenggarakan dari tahun ke tahun. Jadi setiap tahunnya memang ada inovasi. Dan di tahun ini inovasinya adalah dirangkaikan dengan opening atau peresmian dari pusat informasi halal. Oke, nah
Nah, Sobat Rupiah, tadi kita sudah banyak ngobrol nih tentang perkembangan ekonomi syariah, baik global maupun secara nasional. Kemudian di-spill juga nih tentang perannya Bank Indonesia dalam memajukan perekonomian syariah dan ternyata akan menyelenggarakan Gebiar Kalbar di tahun ini. Nah, oke Mbak Mary, boleh nggak sih kasih closing statement gitu buat Sobat Rupiah yang ada di rumah tentang perkembangan ekonomi syariah, kemudian boleh diajak ke Gebiar Kalbar juga, mungkin bisa di-spill ajakan-ajakan yang bikin penasaran. Boleh Mbak Mary, silakan. Ya, baik, terima kasih Al. Untuk Sobat Rupiah, yuk kita sama-sama belajar meningkatkan literasi dan edukasi kita mengenai ekonomi syariah, khususnya di Kalimantan Barat, dan kita juga dorong penggunaan produk-produk dalam negeri, produk-produk lokal Kalimantan Barat, produk-produk unggulan, dan sama-sama kita meriahkan Gema Ekonomi Syariah Kalbar atau Gebiar Kalbar tanggal 28 sampai 30 Juni 2024. Selain kita bisa dapat edukasi mengenai ekonomi syariah, tentu saja karena di situ ada Bank Indonesia, nanti kita juga bisa mendapatkan edukasi tentang cinta bangga paham rupiah, kemudian edukasi tentang perlindungan konsumen, juga edukasi tentang penggunaan KRIS sebagai sistem pembayaran digital. Dan jangan lupa nanti di Gebiar Kalbar juga akan ada berbagai produk UMKM unggulan, makanan, fashion, kerajinan, kulineran, kemudian di situ juga ada pusat informasi halal dan berbagai lomba yang menarik dan seru sekali untuk ditonton dan diikuti. Oke, terima kasih Mbak Mary. Sama-sama. Sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bertemu dengan Sobat Rupiah secara online nih melalui Bingkepot untuk menyuarakan dan menyampaikan tentang perkembangan ekonomi syariah dan juga peran Bank Indonesia dalam hal itu, dan khususnya terkait dengan Gebiar Kalbar. Terima kasih Sobat Rupiah di rumah telah menyaksikan Bingkepot episode 4 di season 3 ini. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah. Terima kasih.